Guys, kalau sebelum nonton itu subscribe dulu ya, loncengnya dinyalain ya, kayak ada lampunya warna kuning. Bye-bye, sampai jumpa di like, comment, share, dan subscribe. Tombol lonceng diklik sampai berwarna abu-abu. Bye-bye. Kemudian ibunya Dion disuruh muterin dupa yang ada di belakang badan ayahku. Ibunya Dion muterin, itu posisi sambil menangis. Kemudian ayahku merasa kalau punggungnya sudah mulai panas seperti terbakar. Setengah jam kemudian ritual itu berakhir. Di tanah samping rumahku, kebetulan aku juga membantu nancepin sisa dupa yang dibuat ritual tadi. Ada sedikit keanehan muncul di saat aku mau nancepin sisa dupa. Itu ke tanah aku sangat merasa kesulitan sekali. Nggak bisa nancepin dupa di tanah itu, padahal hanya tanah berpasir biasa tapi susah. Kemudian ayahnya Dion membantuku untuk nancepin sisa dupa di tanah itu, akhirnya bisa. Lalu kami semua kembali ke rumah DGN posisi awal waktu melakukan ritual. Pak D kemudian mulai bercerita kalau yang sedang makan daun, kembang, dan minum air mentah itu ternyata BKN Pak D. Tetapi perewangan Pak D yang membantu memusnahkan makhluk itu dari tubuh ayah. Setelah dilakukan ritual itu, ayah mulai lebih baik, bisa duduk dan berjalan perlahan-lahan. Kemudian Pak D membuka semuanya apa yang terjadi sama ayah. Ternyata selama ini ada orang yang iri dengan ayahku karena ayahku sedang dipromosikan untuk naik jabatan. Kebetulan di tempat kerjanya ayahku termasuk orang yang sangat disiplin, sering dapat reward tambahan, dan pelakunya yang mengirimkan santet bukan hanya 1 atau 2 orang saja, melainkan 4 sampai 5 orang. Ya Tuhan, begitu kejamnya mereka. Dan mereka bersekongkol ingin membunuh ayahku. Media yang dipakai oleh mereka ternyata sebuah boneka. Dan selama ini ayahku nggak sadar juga kalau tidur ditemani boneka itu. Karena sebelumnya ayah nemuin boneka itu di kantornya. Ayahku pertama kali melihat boneka itu rasanya ingin sekali menyimpannya. Dan boneka itu seukuran seperti jenglot. Dan bentuknya sangat menyeramkan. Ayahku selama ini menyimpannya di dalam buffet bersama berkas pekerjaannya. Padahal boneka itu secara tidak sadar menyerap energi biawaish ada di tubuh ayahku. Ayahku sebelumnya selalu dikelilingi aura baik, tapi semakin lama berubah menjadi aura jahat. Hingga akhirnya ayahku gampang tumbang. Waktu keadaan ayahku mulai tidak fit, disitulah pelaku santet beserta metode bonekanya. Ada celah kesempatan untuk membuat ayahku tidak berdaya sama sekali layaknya mayat hidup. Hari demi hari, ternyata keadaan ayahku semakin parah dan tersiksa kembali. Setiap malam ayahku kesusahan buat nafas, sampai keluargaku memanggilkan dokter untuk memeriksa kondisi ayah. Mereka pikir ayah sedang sakit, ternyata tetap sama dokter YG memeriksa ayah berkata, kalau ayahku tidak ada penyakit apapun, semuanya normal. Akhirnya dokter menyarankan untuk memeriksakan ke lab. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya tetap sama normal semuanya. Maka dari itu dokter hanya memberikan perawatan nebulizer supaya sesak nafas ayah berkurang. Keluargaku memiliki feeling kalau santet itu belum berakhir. Hingga setiap malam ibuku selalu membacakan surat Yasin ke ayahku. Aku hanya bisa bersedih melihat kondisi ayah karena sudah seperti orang meninggal. Setiap harinya anggota keluargaku juga ikutan membacakan Yasin ke ayahku. Kemudian keluargaku mendapat kabar bahwa ibunya Dion sedang sakit. Ternyata sakitnya karena ada YG menyerangnya secara gaib. Dan sebelum itu ibunya Dion ikut membantu ritual pengusiran santet ayah. Beliau juga terkena imbasnya seluruh badan ibunya. Dion dipenuhi luka memar, wajah ibunya bengkak dan memar semua. Kemudian ibunya Dion juga bercerita ke keluargaku kalau ibunya Dion pernah mimpi sosok genderuwo merah. Sosok genderuwo itu marah dan menyampaikan pesan ke beliau. Hei, dengarkan, kamu itu perempuan jangan ikut campur sama urusanku. Apa kamu mau aku bunuh sekalian? Kata beliau mendengar suara sosok itu begitu berat dengan penuh ancaman. Ibunya Dion kemudian menantang sosok makhluk itu di alam mimpinya. Walaupun kesaktianmu banyak, aku masih punya Tuhan. Kalau niatmu membunuh manusia,
Tuhan juga akan membunuh semua rezekimu. Lalu aku, om, dan tanteku kecuali ayah dan ibuku pergi menjenguk ibunya Dion. Kondisi ibunya Dion memang sangat parah, seperti orang yang habis dipukuli massa. Akhir pekan kami sekeluarga mengunjungi rumah pakdenya Dion. Karena sebelumnya Pakde sedang menginap di rumah Dion selama 3 minggu karena feeling Pakde merasa ada sesuatu hal yang gak beres. Pakde kenal dekat dengan aku dan juga keluargaku semenjak aku kenal Dion semasa SMK. Jadi ibarat kami semua sudah saling menganggap seperti saudara. Pakde juga yang dulu menangani Dion di saat Dion sedang diguna-guna oleh mantannya sebelum aku. Alasan Pakde menginap selama itu karena ingin membantu ayahku juga. Di saat ritual pengobatan sudah cukup baik, akhirnya Pakde kembali ke rumahnya. Kali ini kami yang mengunjungi rumah Pakde. Meskipun rumah Pakde sangat jauh dari kotaku, ternyata tempat tinggal Pakde sangatlah terpelosok. Rumah Pakde berada di antara hutan, dan hutan itu sering digunakan sebagai tempat pendidikan para tentara. Sesampai di rumah Pakde, kami semua disambut hangat oleh Pakde serta keluarganya. Di saat itu keadaan masih normal, kami masih berbincang-bincang hal biasa. Belum mengarah soal santet itu, tiba-tiba ayahku langsung mengganti topik obrolan mengenai santet. Ayahku menjelaskan kalau santet itu nyatanya belum selesai sampai detik ini. Sesudah mengobrol, Pakde meminta tolong istrinya mengambilkan nampan yang berisi bunga dan Pakde bisa mempunyai bunga itu karena beliau mengambil bunga itu langsung dari hutan kaki gunung yang berada di desa tempat Pakde tinggal. Bunga itu sangat langka dan mungkin karena memang itu rezeki untuk ayahku. Kebetulan Pakde menemukan bunga itu sewaktu selepas subuh. Ciri-ciri bunganya cantik berwarna putih, ada sembur warna putih gitulah seperti bunga hias. Lalu mulailah pengobatan ayah kesekian kalinya. Pakde memberi ayah botol bening kecil dan isinya seperti cairan. Pakde bilang kalau itu adalah minyak khusus YG sudah Pakde tirakati. Ayahku disuruh hirup cairan minyak yang ada di botol itu. Aku melihatnya ada sesuatu kejanggalan, yaitu minyak YG dari tadi dihirup oleh ayahku tiba-tiba makin habis, padahal cairan minyak itu hanya dihirup tanpa dituang setetes pun. Bunga langka yang dari tadi ditaruh di nampan kemudian diletakkan Pakde di sebelah ayahku. Pakde menutup matanya dan mulutnya berkomat kamit sedang membacakan doa. Tak lama kemudian tiba-tiba bunga tadi mengeluarkan asap dengan sendirinya lalu berubah warna menjadi hitam gosong. Sesudah itu keluargaku bertanya kepada Pakde, mengapa bunganya berubah menjadi seperti itu? Kemudian Pakde menjelaskan, kalau bunga itu adalah gambaran bagian dalam organ tubuh ayahku sekarang. Sudah dibuat sangat rusak oleh para penyantet itu. Dengan kondisi organ ayahku seperti itu sudah nggak selayaknya hidup sebenarnya. Cuman kami semua selalu menguatkan doa dan dibantu Pakde selama ini, maka dari itu ayah bisa bertahan sejauh ini. Pakde bilang kalau kesembuhan ayah itu semua tergantung sama Yang Maha Kuasa. Setelah semuanya selesai, ayahku sekarang menempuh pengobatan medis untuk memastikan kondisi ayah saat ini. Kemudian tiap minggu juga selalu mengadakan pengajian di rumah dan ayahku juga diruqyah. Karena ada pembekuan darah di jantungnya, semua keluargaku hanya bisa berdoa setiap harinya untuk kesehatan ayahku. Tapi pelaku santet tadi masih belum puas membuat ayahku sengsara. Keluargaku selalu diganggu makhluk halus dan dibikin tambah sengsara. Kemudian nenekku berkunjung ke rumahku. Nenekku ini keturunan orang Cina dan Jawa. Nenekku memiliki kitab khusus. Sewaktu ayahku masuk rumah sakit, nenekku nunjukin sesuatu sama aku. Beliau membuka kitabnya kemudian beliau bertanya, kapan ayah masuk rumah sakit? Di dalam kitab itu ada penjelasan mengenai hari masuk dan jam saat ayah sakit. Makna dari kita itu menjelaskan bahwa ayah sakit disebabkan oleh teman sebayanya. Dan memang sangat cocok seperti apa YG dikatakan sama Pakde. Selama kami di rumah sakit, nenekku yang selalu membersihkan rumahku, nenek kemudian memasang daun kelor tiap sudut kamar agar bisa menangkal gangguan hal jahat. Dan saat ini ayahku masih menjalani pengobatan rutin bantuan medis maupun non-medis. Keluarga kami hanya bisa berdoa kepada Sang Pencipta untuk kesembuhan ayah. Keluarga kami tidak ada dendam sama pelaku santet itu.
Biarlah Tuhan yang akan membalasnya sendiri.